Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Mohon izin saya memperkenalkan Hamal Mas Kumambang di sini akan memandu Bapak Ibu sekalian tentang kelas online mengenai urgensi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, ini akan dibahas oleh Pak Dr. Dhani Ferdian MKM. Kebetulan beliau sudah ada di sini, Pak. Pak Dokter, selamat siang. Selamat siang Kang Hamal ya, karena dari Bandung. Kang Hamal dan Bapak Ibu sekalian, orang tua yang memiliki balita di Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, Pak Dokter, nanti Hamal mohon izin dulu nih. Sekolah keluarga balita ini nih. Sekolah keluarga balita ini nih apa dan bagaimana gitu. Ya, baik. Terima kasih Kang Hamal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun ini Astra itu memiliki program sekolah keluarga balita. Jadi program sekolah keluarga balita ini diperuntukkan untuk para kader kesehatan, juga para orang tua yang khususnya memiliki balita di rumahnya gitu kan, untuk mereka semua mendapatkan materi-materi berkaitan dengan bagaimana sih ibaratnya melakukan edukasi kesehatan atau melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam merawat dan menjaga anak-anak mereka selama balita. Bagaimana sih supaya terhindar dari permasalahan gizi buruk, bagaimana supaya anak-anak balitanya bisa tumbuh dengan sehat, berkembang dengan baik dan lain sebagainya. Nah, direncanakan Bapak Ibu sekalian, sekolah keluarga balita ini memiliki untuk masing-masing baik itu orang tua atau kader ini tuh terdiri dari 5 sesi Kang Hamal. Nah, sesi pertama ini kita akan bicara tentang urgensi gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Nanti di sesi kedua kita akan bicara tentang bagaimana sih cerdas menjaga kehamilan gitu. Jadi buat ibu-ibu hamil atau buat yang saudaranya sedang hamil atau yang ingin program hamil lagi gitu kan. Itu nanti ada di sesi kedua. Atau yang ingin menghamili lagi bapaknya ya misalnya. Dan sesi ketiga itu berkaitan dengan bagaimana sih nutrisi terbaik di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi nanti di sesi ketiga ini lebih ke teknis, ngomongin gimana sih bikin MPASI, seperti apa menunya dan lain sebagainya. Itu di sesi ketiga. Sesi keempatnya itu bicara tentang stimulasi tumbuh kembang. Jadi gimana sih cara mengetahui tumbuh kembang balita kita gitu ya. Itu di sesi keempat. Dan sesi terakhir itu bicara tentang pola asuh dan dukungan keluarga. Nah, jadi ini tuh sangat lengkap sekali program di sekolah keluarga balita ini untuk Bapak Ibu yang punya balita di rumahnya supaya bisa mengasuh dan bisa membesarkan balitanya dengan cara yang baik dan benar. Mantap. Itu buat orang tua. Nah, sebenarnya buat kader pun ada sesi khusus gitu. Jadi dipisahkan, walaupun saya lihat nih di sini masih ada beberapa kader yang join juga karena kan sering ikut pelatihannya Astra gitu kan. Jadi saya kenal beberapa kadernya gitu kan. Nah, jadi masih banyak yang gabung juga di sesi orang tua, padahal nanti di sesi kader juga ada khusus dan dibahasnya pun bahasan yang sama. Nah, nanti di kader sendiri Kang Hamal itu ada 5 sesi khusus sama dengan tadi gitu. Nah, kalau yang kader ini tujuannya terpisah. Ya. Kader ini tujuannya supaya apa? Supaya nanti pasca mereka ikut kelas sekolah keluarga balita ini mereka bisa mempraktekkan atau bisa melakukan edukasi terhadap masyarakatnya gitu. Jadi ini kita bagi 2 sesi. Jadi mantap. Masing-masing 5 pertemuan. Nah, dan kembali gitu saya sampaikan pelatihannya sekarang sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita bikin lebih interaktif lewat podcast audio streaming. Nah, gitu. Jadi mungkin buat sebagian bapak atau ibu ada yang merasa kesulitan karena ini satu hal yang baru. Biasanya kan cuma kuliah WhatsApp doang, nanya ngetik, terus nanti pembicaranya ngetik juga gitu. Ya di satu sisi kan saya capek ya kalau ngetik banyak panjang gitu kan. Nah, sekarang kita ada teknologi, kita manfaatkan dan supaya interaksinya juga bisa lebih baik lagi dan materinya bisa lebih detail gitu. Lebih efisien juga sih Dok. Ya, karena kan kalau harus baca itu lama juga, ngetik itu kan ada waktunya lama. Sementara Bapak Ibu kan pasti ada waktu untuk masak dan lain-lainnya. Jadi tersita kalau misalkan nanti pakai cara itu ya. Kayak gitu sih gambaran. Jadi ya selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Nah, ditunggu saja setelah ini kita masih banyak
sesi-sesi yang lainnya. Setidaknya ada 4 sesi. Yang tidak kalah penting. Yang tidak kalah penting, dan buat Bapak Ibu sekalian jangan bosan dengerin suara saya atau ketemu saya, kan beberapa udah sering banget Kang Hamal gitu ya. Tapi tenang kok, di sesi-sesi berikutnya nanti ada pembicara-pembicara lain yang lebih keren juga dari saya yang bisa nyampein materi-materi. Nanti kita giliran gitu. Iya, nggak akan bosen sih. Kalau ke suaranya mah mungkin bosen, tapi ke materinya nggak akan bosen. Karena penting, Pak. Oke, langsung aja kita akan mulai, Pak Dokter ya. Boleh, silakan. Jadi itu tuh nanti betapa pentingnya gabung dengan sekolah keluarga balita, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Dokter. Jadi tentunya podcast ini sangat penting. Jadi mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian untuk tetap mendengarkan. Stay tune terus pokoknya ya. Tetap menyimak, walaupun bisa sambil masak, sambil nyusuh, tapi bisa sambil menyimak, mendengarkan gitu ya. Pakai headset di rumah gitu ya, sambil tetap mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oke Dok, langsung saja nih. Biar tidak ngayayai, istilah bahasa Sundanya mah. Apa sih pertama, ini kan kita lagi ngebahas urgensi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau gizi mah mungkin udah familiar ya. Tapi gitu. Kalau 1000 hari pertama kehidupan nih, apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Kenapa 1000 hari pertama? Jadi bicara 1000 hari pertama kehidupan, ini definisinya dulu ya. 1000 hari pertama kehidupan tuh bukan artinya bukan ketika bayi lahir terus dihitung 1000 hari setelah dia lahir. Enggak, tapi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai dari hari ke-0 masa pembuahan. Jadi dari hari ke-0 masa pembuahan sampai ke 1000 hari berikutnya. Artinya dari pertama kali anak itu di dalam kandungan dalam bentuk zigot gitu ya. Itu kan hari pertama pembuahan sampai ke 1000 hari itu artinya 24 bulan pasca dilahirkan. Jadi 1000 hari pertama kehamilan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode pertama anak dari masa kehamilan sampai usia dia 2 tahun. Di mana 9 bulan itu 270 hari di dalam kandungan ditambah 2 tahun pertama anak setelah dilahirkan atau 730 hari. Jadi 270 dalam kandungan, 730 harinya itu setelah dia dilahirkan. Jadi itulah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ditambah betul. Maka kalau tadi kan kalau nggak salah di pretest juga ditanya kan apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Jangan sampai salah lagi gitu. Hari pertama kehidupan tuh dari mulai pembuahan, artinya dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Nah, artinya bukan dari brojol ya berarti. Bukan dari brojol. Artinya apa? Pentingnya menjaga gizi atau menjaga pemeliharaan calon buah hati kita atau pemeliharaan anak kita sebenarnya dilakukan sejak hari pertama pembuahan. Itulah pentingnya. Nanti kenapa pentingnya nanti akan kita bahas kayak gitu. Bukan hanya buat ibu, berarti buat bapaknya juga sekali. Penting buat di pengetahuan bapak, ini. Buat ibu. Maka saya sangat senang sekali ketika di sesi kali ini ada bapak-bapak juga yang ikut gitu. Nah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Betul. Baik Dok, nah kenapa harus 1000 hari pertama tuh? Oke, kenapa harus 1000 hari pertama? Karena sesuai kalau judul yang saya kasih, 1000 hari pertama itu tuh dikatakan generasi emasnya kehidupan. Generasi emas kehidupan. Atau periode emasnya kehidupan lah. Nah, kenapa periode emasnya nanti dibahas di sesi berikutnya. Dan sekarang yang menjadi penting adalah kenapa ini dibahas di 1000 hari pertama kehidupan? Karena kejadian stunting, sering dengar ya sekarang kejadian stunting ya itu tuh harus diselamatkan terutama di 1000 hari pertama kehidupan ini. Jadi kalau ada anak stunting terus sampai lewat 2 tahun gitu ya, itu nanti bakal banyak efek yang terjadi pada anak itu, baik itu ketika dia masih anak-anak atau ketika dewasa. Nah tapi Dok kan ini mungkin stunting ini populer tapi mungkin masih banyak yang nggak tahu nih stunting itu perlu dijelaskan juga. Bapak Ibu mungkin harus tahu dulu stunting itu apa. Apalagi kan selama ini sering dengar ya pemerintah sebelum corona mewabah ini kan sering ngomongin tentang stunting gitu. Nah jadi kalau bicara stunting ini juga kalau nggak salah di pretest ada ya di soal. Kalau bicara stunting itu tuh artinya tuh gambaran kondisi tubuh anak itu. Kondisinya atau gambaran itu tuh pendek jika dibandingkan ya tinggi anak sesuai umur tersebut gitu. Sesuai rata-rata umur. Jadi tinggi anak yang pendek yang kalau kita bandingkan dengan standar umur anak di usia tersebut dia lebih pendek gitu dan biasanya diakibatkan karena kekurangan gizi yang berlangsung kronis.
Jadi berlangsung panjang gitu. Jadi kalau kurang gizi cuma sehari 2 hari mah nggak akan bikin stunting. Tapi biasanya kalau berbulan-bulan gitu, itu dia sampai bikin stunting dan berdampak pada tinggi badannya yang dia tidak berkembang gitu. Jika dibandingkan dengan umurnya gitu. Nah tapi menyikapi stunting ini juga nanti nggak bisa nih anak pendek langsung dibilang kamu stunting, nggak bisa. Jadi gimana cara menentukan anak itu stunting? Bapak ibu itu harus melakukan pemplotingan atau apa ya kayak buka growth chartnya yang dikasih sama WHO kan suka ada tuh, bahkan di buku KIA itu tuh ada tuh grafik pertumbuhan dari WHO. Grafik tersebut grafik umur dibandingkan grafik tinggi badan dibandingkan umur. Tinggi badan dibandingkan umur. Berdasarkan WHO. Berdasarkan WHO. Nah nanti kita ngelihat nih anak kita ini tinggi badannya berapa gitu. Oh sekian. Umurnya berapa? Sekian. Oh setelah dititikin di grafik tersebut, oh ternyata dia ada di bawah garis -2 atau -3 gitu. Nah itulah yang dikatakan stunting. Tapi itu pun harus dikonfirmasi lagi ke layanan kesehatan gitu. Ya harus dikonsultasikan lagi. Betul, tapi cara mengetahuinya gimana? Ya itu tadi membandingkan tinggi badan per umur. Maka tadi ada pertanyaan tuh, stunting itu ditentukannya berdasarkan apa? Apakah berat badan per umur, berat badan per tinggi badan? Jawabannya adalah tinggi badan per umur grafik itu. Apakah cuma tinggi badan, Dok? Ya, kalau stunting hanya tinggi badan per umur. Jadi nanti di plotting di tinggi badan per umurnya dia sudah sesuai dengan usianya atau belum. Walaupun gitu. tinggi badan belum tentu itu stunting gitu ya. Walaupun belum tentu gitu. Karena begitu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian melihat grafik seperti itu, baiknya langsung menghubungi layanan kesehatan untuk dikonfirmasi. Itu hanya salah satu cirinya. Betul, gitu itu salah satu toolsnya tuh seperti itu. Nah tapi kalau Bapak Ibu yang di kampung berseri astranya masing-masing, Posyandunya sudah menggunakan aplikasi iPosyandu yang kerja sama Unpad iPosyandu gitu ya. Si kadernya rajin memasukkan ke iPosyandu, itu nggak usah lagi dititikin lagi, otomatis begitu dia ngukur tinggi badannya berapa, umurnya berapa langsung ketahuan. Sudah ada aplikasinya loh Bapak Ibu tuh iPosyandu. Bahkan sekarang tuh sudah ada juga iPosyandu orang tua. Jadi ketika Bapak Ibu orang tuanya mendownload iPosyandu orang tua, dia bisa melihat data anaknya lewat aplikasi itu tanpa harus ngukur-ngukur lagi, dia udah ada tuh statusnya. Nggak perlu ngotret lagi gitu kan. Tapi syaratnya kader kesehatannya Posyandunya harus input data anaknya itu di aplikasi iPosyandu Kader. Gitu. iPosyandu Kader. Kayak gitu sih gambarannya. Itu salah satu toolsnya caranya untuk mengetahui itu. Kenapa? Ini harus dimonitor Bapak Ibu sekalian karena jumlahnya ya, kalau Bapak Ibu pengen tahu, anak stunting tuh bahasa populernya atau bahasa awamnya kuntet lah, pendek gitu, cebol, kerdil, beke gitu ya. Banyak lah sebutannya ya gitu. Itu tuh ya nama atau bahasa lainnya stunting lah. Di Indonesia datanya itu walaupun di 2013 tuh 37%, sekarang itu di tahun 2018 di riset kesehatan dasar yang terakhir turun alhamdulillah jadi 30%, tapi masih tinggi. 30% itu kan artinya 3 dari 10 anak kita itu tuh stunting gitu. Gizi kekurangan gizi yang berlangsung kronis yang membuat dia pendek gitu kan. Pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya. Kenapa tadi saya bilang kenapa ini harus dilakukan monitoring terhadap anak-anak kita terutama yang masih di bawah 2 tahun supaya mengetahui anak kita tuh termasuk yang stunting atau bukan gitu. Karena datanya lumayan tinggi di Indonesia. 30% tuh artinya 3/10 gitu anak mengalami kejadian tersebut. Nah, dan kenapa tadi dibahas juga 1000 hari pertama kehidupan? Karena stunting ini tuh bukan gara-gara begitu anak dilahirkan gizinya kurang, bukan. Tapi semenjak masa pembuahan dalam kandungan itu yang mempengaruhi anak itu tuh ketika lahir dia sudah stunting atau belum gitu. Kayak gitu gambarannya. Nah, salah satu yang faktor yang menyebabkan anak itu stunting adalah kekurangan gizi pada ibunya. Kekurangan gizi pada ibunya. Atau bahkan saya sering bilang juga kalau ke anak-anak muda, bisa jadi salah satu penyebab stunting yang 30% itu adalah gara-gara remaja putri sekarang. Bahkan yang belum nikah gitu. Kenapa? Karena atau hampir kalau berdasarkan riset setengahnya 50%, 40-50% remaja putri di Indonesia dia tuh anemia, Kang Hamal. Anemia itu kekurangan darah. Kekurangan darah tuh bukan darah rendah ya, tapi hampir 50%. Hampir 50%. Tapi sel darah merahnya
itu tuh kurang. Sel darah merah ini berfungsi buat apa? Buat dia membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kalau buat ibu hamil, si oksigen dan sari-sari makanan ibu itu tuh ya disalurkannya lewat sel darah merah ini yang kemudian disalurkan ke plasenta dan nyampe ke bayi. Nah, kalau ibunya anemia, ya artinya dari remaja putri dia udah anemia, maka zat transportnya ke bayi kan kurang. Maka bayi akhirnya kekurangan gizi gitu. Nah, maka yang harus dipertimbangkan juga buat para calon ibu adalah coba deh dicek ibu-ibu tuh sekarang anemia atau enggak gitu. Kan bahkan kalau udah hamil itu tuh kan ada program pemberian tablet tambah darah buat ibu hamil ya. Nah, tapi pada kenyataannya gitu ya. Coba kita lihat nih, ibu hamil itu kalau di slide yang saya kasih di slide nomor 6, itu tuh di tahun 2018 ibu hamil yang anemia itu ada 48,9%. Tuh setengahnya ibu hamil di Indonesia tuh anemia gitu. Sehingga dia kan memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak yang kurang gara-gara kan transport zat-zat makanannya dari ibunya juga kan kurang gara-gara ibunya anemia. Dan dilihat nih proporsi umurnya. Proporsi umur mayoritas yang anemia itu 84,6% terjadi pada ibu hamil berusia 15 sampai 24 tahun. Jadi mamah-mamah muda gitu kan yang banyaknya anemia gitu. Karena bisa jadi begitu sebelum dia hamil pun, sebelum dia nikah udah anemi kan yang tadi saya bilang. Maka kalau buat remaja putri nih, buat orang tua yang masih punya remaja putri, silahkan berikan tablet tambah darah pencegahan buat anak-anak remaja putrinya. Gimana caranya? Berikan 52 tablet tambah darah bagi remaja putri yang diminum dalam setiap 1 minggu itu 1 tablet di hari yang sama. Jadi tiap hari Senin misalkan tuh si remaja putri ini tuh minum tablet tambah darah rutin. Jadi sampai 52 habis berarti itu udah 1 tahun minum tablet tambah darah itu. Buat yang anemia tentunya ini kan ya. Pencegahan pun bahkan sekarang kalaupun dia nggak tahu dia anemia atau enggak, pemerintah sudah punya program itu sekarang. Itu nggak masalah buat yang punya penyakit apapun, nggak masalah ya? Sebenarnya bermasalah untuk yang punya penyakit talasemia. Ya, jadi kalau yang punya talasemia jangan tablet tambah darah. Tapi kan kalau yang dia sehat atau apa gitu ya nggak punya talasem dia nggak masalah. Ya, cina ada yang darah tinggi, cina mau ditambah darah deh. Nah itu mah nggak nyambung. Jadi darah tinggi dikasihnya misalkan tablet FE, tablet tambah darah itu mah nggak nyambung karena tablet FE ini diberikan buat bukan yang tekanan darahnya kurang, tapi yang sel darah merahnya kurang. Anemia ini definisinya sel darah merahnya yang kurang, bukan tekanan darahnya yang kurang gitu ya. Mantap. Kalau tekanan darah mah ditensi gitu kan. Nah itu tekanan darah. Kalau anemi itu tuh ditusuk pakai jarum untuk darahnya kemudian diperiksa. Nah maka kalau untuk di Kampung Berseri Astra, sebagian Kampung Berseri Astra sudah dibantu tuh sama Astra dikasih alat untuk ngecek hemoglobin gitu supaya tahu remaja putri atau ibu hamil itu anemia atau enggak gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya faktor yang bikin dia stunting gitu ya. Anak itu tuh bukan ketika dia lahir aja, tapi semenjak dalam kandungan itu mempengaruhi. Dan tentu saja pasca lahir pun iya. Contohnya apa? ASI eksklusif. Nah ASI eksklusif di kita nih dilihat di slide nomor 7 gitu ya. Ini tuh yang ASI eksklusif sampai 6 bulan angkanya tuh cuma 30%. Artinya dari 10 ibu menyusui yang ASI-nya eksklusif, artinya 6 bulan itu si bayi nggak diberikan makanan atau minuman apapun selain ASI, hanya 30%. Hanya 30%. Padahal 30%. Itu penting ya? Itu tuh penting banget gitu kan untuk mencegah anak stunting. Nah faktornya teh banyak kenapa si ibu ini tuh nggak menyusui secara eksklusif. Alasannya. Nah alhamdulillah nih sekarang banyak bapak-bapaknya yang datang juga ikut kelas gitu, karena kelas kayak gini tuh perlu juga. Karena apa? Karena bisa jadi ibu itu tuh nggak menyusui secara eksklusif gara-gara apa? Gara-gara suaminya. Kenapa gara-gara suami ini? Berdasarkan riset ya, wawancara kita terhadap ibu-ibu yang menyusui tidak eksklusif. Ada yang kata suaminya tuh mohon maaf ya gitu, nggak boleh menyusui karena takut payudara istrinya turun. Ada yang kayak gitu. Ada yang gitu juga Ada ya? juga yang anaknya rewel gitu ya, usianya 3 bulan disusuin tapi masih rewel sama suaminya, dibilang itu anak kamu tuh masih lapar tuh, kasih aja pisang gitu, berisik gitu. Dikasih pisang. Jadi di kita tuh masih paternalistik. Jadi ibu itu atau perempuan itu lebih
takut atau lebih nurut ya ketika suami bilang A, ya dia mah nggak bisa nolak, maka saya akan melakukan itu. Nah maka sekarang alhamdulillah ada bapak-bapak di sini ya dukung gitu para ibu, para istri untuk menyusui secara eksklusif. Di luar itu apalagi orang tua atau mertua sama juga kayak gitu kan, ketika orang tuanya bilang ini mah kasih aja lah bubur beras gitu atau apa gitu ya, sebagai anak atau sebagai menantu kadang para ibu juga ngerasa ya nggak bisa menolak hal tersebut. Atau bisa juga karena ibu-ibunya pada bekerja. Nah padahal bekerja juga bisa kan diperah sekarang tuh, susu kan bisa diperah. Tapi masih ada masyarakat kita yang nggak tahu tentang itu. Nah maka kalau ini kelasnya kader gitu, saya akan minta untuk para kader itu untuk punya program ya, salah satunya penyuluhan ASI eksklusif gitu, kayak gitu. Karena ini mempengaruhi. Nah kalau ngomongin tentang stunting dan tinggi badan, ini juga ada hal yang menarik nih di slide saya nomor 8. Jadi rata-rata tinggi badan anak umur 5-18 tahun jika dibandingkan dengan WHO. Jadi kalau di data di sini grafik warna ini buat laki-laki ya, grafik warna biru itu tuh rujukan WHO tuh yang warna biru. Nah di kita ini tuh baik itu di tahun 2007, 2010 atau 2013 itu tuh masih jauh di bawah grafik tersebut. Bedanya dengan standar 12,5 cm untuk remaja anak laki-laki kita di Indonesia tuh. Kalau anak perempuan bedanya 9,8. Jadi semestinya kalau kata WHO anak-anak kita tuh gitu ya, anak-anak laki sama perempuannya tuh tingginya kalau yang laki-laki harusnya 12,5 cm lebih tinggi dari yang sekarang, dan perempuannya 9,8 cm lebih tinggi dari yang sekarang. Nah, Pak Dokter katanya ini mah hubungannya sama itu katanya gen. Bisa. Nah, itu bisa juga. Benar. Makanya tapi nggak akan kurang dari standar itu ya. Nah, tergantung. Nanti kita lihat. Jadi ketika kita menentukan seseorang itu stunting atau enggak, ketika tadi kita ngelihat ya tinggi badan per umurnya, ternyata dia di bawah -2 atau -3 dari grafik tinggi badan per umur itu tuh. Salah satu yang kita cross check adalah gimana tinggi badan orang tuanya. Nah itu tuh dicek dulu. Jadi nanti ada perhitungannya kalau buat tenaga kesehatan. Oh jadi nanti di aplikasi juga dimasukin ya tinggi badan orang tua. Kalau di aplikasi itu hanya untuk screening. Jadi begitu dia ketahuan tadi di bawah -2 atau -3, artinya kecenderungan ke arah stunting, dia harus ke tenaga kesehatan. Nanti begitu di tenaga kesehatan akan verifikasi. Coba tinggi badan berat badan orang tuanya berapa. Karena kalau tinggi badan orang tuanya dua-duanya pendek, mohon maaf gitu. Anaknya pun bisa pendek tapi dalam varian normal. Varian normal tuh apa? Jadi dia pendek tapi bukan stunting. Jadi pendeknya itu bukan karena kekurangan gizi yang berlangsung kronis, tapi karena genetik, itu varian normal. Atau ada juga anak-anak itu tuh yang seolah-olah kayak stunting karena selalu di bawah -3 atau -2 di bawah garis merah lah ya tinggi badan per umurnya. Tapi ketika dewasa, ketika dia masuk masa pubertas, dia langsung melonjak. Itu bisa kayak itu gitu? Bisa. Itu namanya, itu juga varian normal, namanya keterlambatan pubertas. Itu gitu. Kayak Lionel Messi kalau pemain sepak bola tuh saya pernah gitu ya. Ya intinya kayak gitulah. Jadi kondisi seperti itu mungkin terjadi. Maka awalan tuh untuk screening dari tinggi badan per umur sesuai dengan grafik WHO itu, tapi setelah itu mesti dikonfirmasi lagi ke layanan kesehatan. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir juga, tetap bisa dikonsultasikan. Nah, dampaknya kalau misalkan stunting tuh gimana sih? Oke, kalau ngomongin dampak kalau masalah kena stunting tuh kan nggak cuma pendek gitu kan? Betul. Ada. Nah ini nih, jadi secara umum ya, yang kalau stunting ini dibiarkan, apalagi dia lewat dari masa 1000 hari pertama kehidupan di atas 1000 hari di atas 2 tahun itu, apa yang terjadi? Yang pertama ya bisa gagal tumbuh. Jadi anaknya tuh berat lahirnya rendah, kecil, pendek, kurus. Jadi secara pertumbuhan ya dia gagal tumbuh, jadi kuntet, jadi kecil gitu kan. Itu dari pertumbuhannya. Yang kedua, yang lebih pentingnya lagi adalah hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Jadi dia berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Kayak gitu. Ya. Berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Nanti saya jelasin kenapa berpengaruhnya pada otak gitu ya. Terus yang ketiga, gangguan metabolik pada usia dewasa. Kalau misalkan bingung gangguan metabolik teh apa, kalau Bapak Ibu tahu penyakit diabetes hipertensi, itu teh gangguan metabolik. Apa sih hubungannya gitu? Anak stunting tapi kenapa udah gedenya jadi diabetes atau hipertensi? Nanti saya jelaskan juga. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat lah di slide kan nomor 9, nomor 10 gitu kan, atau di nomor 11 itu ngejelasinnya kayak gitulah. Jadi kalau ke perkembangan otak, dia pasti berkaitannya dengan kemampuan kognitif dan pendidikan yang rendah.
Ya, kalau di pertumbuhan fisik ya anaknya jadi kurus atau pendek. Kalau ke organ metabolik, jadi resiko kegemukan, obesitas, hipertensi, diabetes gitu. Itu kan di soal tadi kalau nggak salah ada ya. Jadi jangan sampai salah menjawab. Nah, di slide nomor 12 Bapak Ibu coba lihat ini. Kenapa slide nomor 12 kenapa kita bahas atau kenapa 1000 hari pertama kehidupan itu penting? Karena di 1000 hari pertama kehidupan ini dia merupakan jendela kritis pertumbuhan dan perkembangan, terutama dalam hal apa? Terutama dalam hal perkembangan organnya itu tuh otak. Jadi perkembangan otak itu, kalau Bapak Ibu lihat lagi di slide berikutnya di nomor 13 ya. Lihat ini grafiknya. Grafiknya kan di sini kelihatan ya meninggi, memuncak gitu ya. Nah, grafik pertumbuhan otak dan perkembangan otak ini terjadi dari masa kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun perkembangan otak tuh grafiknya melandai, menurun. Artinya tidak banyak terjadi perkembangan otak di masa lewat dari 2 tahun tersebut. Sementara pertumbuhan atau perkembangan organ-organ yang lain itu tuh masih tetap berjalan di atas 2 tahun. Nah, jadi kalau bahasa sarkastiknya gitu, kalau kita membiarkan anak itu kekurangan gizi secara kronis sampai dia jadi pendek atau stunting dan lewat dari periode emasnya ini di usia 0 sampai 2 tahun, mohon maaf gitu, anaknya bisa bodoh permanen. Karena apa? Otaknya yang tidak berkembang. Kita lihat lagi nih di gambaran otak di nomor 14. 14 ini adalah gambaran otak anak bergizi baik dan yang mengalami kekurangan gizi. Anak gizi baik, ini gambaran rongsen ya. Gambaran CT scan ya, penampang radiologi kepala otak gitu, dipotong melintang. Jadi kayak kepala dipotong melintang, gambarnya kayak gini otak tuh. Nah, anak yang gizi baik dan sehat otaknya tuh padat, penuh kan, kelihatan putih kayak gini. Nah, sementara kalau anak yang gizi kurang, otaknya tuh nggak padat gitu, jadi kelihatan hampa, kopong, kosong gitu. Nah, makanya otak kosong tuh ya gitu, itu tuh ada gitu kayak gitu. Dan kalau kita pengen lihat lagi dari segi selnya, itu dilihat di halaman 15. Ya, di page 15. Kalau yang normal dia tuh cabang penghantar otaknya tuh di sel-sel otaknya tuh utuh dan panjang-panjang. Sementara kalau otak yang anak-anak stunting atau kurang gizi yang berlangsung lama, cabangnya tuh terbatas, terputus, abnormal dan terlihat pendek. Kelihatan kan di sini kan. Cabangnya tuh si antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya tuh nggak tegas gitu. Nah, itulah yang menggambarkan bahwa gitu, di 2 tahun pertama kehidupan anak, terutama yang sangat penting tuh apa? Perkembangan otak. Karena setelah 2 tahun, ya perkembangan otaknya jadi nggak akan tumbuh dengan maksimal. Maka kalau ada anak kekurangan gizi di bawah 2 tahun, dikejar semaksimal mungkin supaya di era 2 tahun ini, di periode emas ini mereka bisa keluar dari gambaran masalah gizi tersebut. Dan kalau kita pengen lihat jauh lagi nih, ada risetnya dari WHO tentang kecerdasan anak Indonesia. Di sini gitu ya, ada sebuah organisasi yang 2012 ini dilakukan penilaian lah terhadap pelajar usia 15 tahun di 65 negara dalam bidang membaca, matematika dan sains. Nah, Indonesia pengen tahu urutannya ke berapa? Urutan ke berapa tuh? Dia urutan ke 64 dari 65 negara yang disurvei. Kayak gitu. Itu hampir bicara tentang dong. Iya, makanya kan sementara Singapura di urutan kedua, Vietnam 17, Malaysia 50, Thailand 50, Malaysia 52 gitu kan. Terus yang menarik lagi yang tadi saya sampaikan ini sebelum dijeda ya sesi 1. Tadi kan dibilang bahwa apa hubungannya penyakit tidak menular dengan stunting? Nih Bapak Ibu lihat di slide nomor 17. Di sini dibilang ya di tahun 2015 ini tuh sekarang penyebab kematian tertinggi itu penyakit-penyakit tidak menular kayak stroke, jantung, diabetes gitu ya. Banyaknya kayak itu. Dan apakah gitu? Itu tuh hanya penyakit-penyakit orang kaya. Gitu. Nah, di slide nomor 18 ada risetnya. Jadi ternyata yang kaya dengan yang miskin proporsinya sama. Jadi orang yang sangat kaya dengan orang yang sangat miskin mengidap penyakit hipertensi, diabetes, stroke itu tuh sama. Ya. Jadi itu bukan jadi penyakit orang kaya lagi sekarang. Tapi orang miskin pun gitu itu bisa mengalami penyakit seperti itu. Dan ini ada kaitannya dengan apa? Dengan kekurangan gizi anak yang berlangsung pada saat dia masih di bawah 2 tahun. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena gini gambarannya.
Semestinya ambillah misalkan diabetes ya. Yap. Semestinya ketika di dalam kandungan sel pankreas itu yang menghasilkan insulin ya. Insulin ini fungsinya untuk mengubah karbohidrat itu tuh jadi cadangan energi ya. Nah, si pankreas ini harusnya di dalam kandungan itu tuh perkembangannya tuh bagus. Tapi karena ibunya kurang gizi, jadi perkembangan pankreasnya tuh nggak maksimal. Nah, begitu dia dilahirkan dapat kandungan atau volume gula yang sama antara anak yang dilahirkan dari ibu gizi baik dengan ibu dengan gizinya kurang. Misalkan ambillah dengan sejumlah sekian gram gitu ya yang sama diberikan kepada anak yang lahir dari ibu yang gizi baik dengan anak yang lahir dari ibu yang gizinya kurang, itu tuh memberikan respon yang berbeda pada anaknya. Kalau pada anak yang lahir dari ibu yang bergizi baik dikasih kandungan karbohidrat atau gula sekian gram itu, anaknya nggak akan kenapa-napa dan insulinnya bekerja dengan baik. Tapi di satu sisi, di satu sisi kalau yang lahirnya gara-gara ibunya ketika hamil dia gizinya kurang, anaknya lahir, kan sel pankreas anaknya kan nggak berkembang maksimal. Maka ketika dikasih gizi, dikasih kandungan gula atau karbohidrat dalam batas normal pun gitu, si pankreasnya sudah mulai merasa jenuh gitu, berat bebannya. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus gitu ya, maka diabetes tipe 2 bisa muncul pada anak yang kekurangan gizi tersebut. Kayak gitu. Kenapa dia bisa beresiko? Karena memang dari perkembangan awal organ-organ metaboliknya kan tidak berkembang maksimal gara-gara asupan nutrisinya kurang. Jadi bahkan penyakit-penyakit itu bukan hanya dari faktor turunan, tapi dari yang 1000 hari dari pertama. 1000 hari pertama kehidupan juga sekarang tuh bisa menentukan itu. Itu sih mungkin begitu, gambarannya Pak Kang Hamal ya. Baik Pak Dokter, sepertinya ini sesi pertama sudah beres, jadi kita harus sesi tanya jawab dulu nih. Kita akan menghimpun tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya seputar materi yang barusan dibahas untuk sesi pertama. Nanti Pak Dokter langsung baca di layar atau bagaimana? Ya, oke. Apa aja Kang Hamal? Nih, yang pertama gimana Pak Dokter? Apa pertanyaannya? Apakah dengan pemberian ASI eksklusif dapat mencegah stunting? Sudah. Sangat malah wajib bisa. Ya kalau bisa ya. Wajib dan sangat dianjurkan. Kalau misalkan tiba-tiba dikasih pisang berarti udah gugur. Gagal. Udah gugur. Iya, ASI eksklusifnya udah gugur. Jadi itu memang harus pengawasan banget ya. Betul, dari ibu dan juga ya dari bapaknya. Kalau misalkan nanti diasuhnya sama yang lain juga harus langsung diwanti-wanti, ini jangan sekalipun dikasih makan yang lain selain ASI ya. Betul. Oke, kemudian gizi yang baik dan sehat itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Nah, ini nomor 2 secara detail akan dijelaskan di sesi ketiga. Nanti jadi ada sesi nutrisi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu nanti ada sesi khususnya untuk bahasannya 2 jam sendiri. Ya karena banyak banget makanan. Tapi yang jelas nggak perlu kaya untuk bisa gizi seimbang ini. Nggak harus. Ya. Itu sudah. Dan kalau ngomongin gampangnya banget gizi yang baik itu seperti apa? Bapak Ibu lihat aja isi piringku sekarang tuh kan ada dari Kemenkes ya, yang 2,5 dari 2/3-nya makanan pokok kayak nasi gitu ya, 1/3-nya dari setengah piringnya itu lauk pauk gitu kan, terus 2/3-nya yaitu kan sayuran dan 1/3-nya buah, terus dikasih air minum sehari 8 gelas disertai dengan aktivitas fisik dan cuci tangan. Gak harus mahal jadi ya, dok gak harus mahal. Nah itu secara praktisnya, tapi detailnya gimana itu ada di sesi ketiga tentang nutrisi di 1000 hari pertama. Jadi pantau terus dan simak terus ya sesi seperti ini ya. Betul. Nah, Pak Dokter, apa ada strategi untuk ini dibahas di sesi 2. Nanti di sesi 2. Setelah habis ini kita akan bahas. Nah, ini di keep dulu ya, admin. Maaf mau tanya, apakah masalah kehamilan seperti plasenta previ, KPD dan ini bisa menyebabkan stunting katanya? Nah apakah ini bisa masalah kehamilan misalkan plasenta previa, kelenjar pecah dini bisa menyebabkan stunting nggak? Sebenarnya mungkin bisa dia menimbulkan bayi berat lahirnya rendah karena apa? Karena kan dia harus dilahirkan prematur misalkan tuh. Kalau yang kelenjarnya pecah dini kan, kalau di kehamilan kan otomatis dia ya harus apalagi kalau cairannya udah kurang kan otomatis harus diinduksi untuk dilahirkan kan. Jadi bisa jadi berat badan anaknya lahir rendah gara-gara apa? Gara-gara dia prematur gitu. Tapi itu bisa dikejar. Kelahiran prematur pun bisa dikejar untuk anaknya nggak harus untuk jadi kurang gizi gitu. Enggak. Itu bisa dikejar. Terus kalau masalah plasenta previa itu sebenarnya nggak mempengaruhi stunting karena plasentanya baik-baik aja, cuma posisinya aja yang salah gitu di ibu gitu kan. Jadi nggak ada masalah kayak gitu.
Oke, jadi sudah dijawab ya tadi ya. Ini yang mengatasi stunting nanti dibahas di sesi berikutnya ya. Oke. Pak dokter, berarti tidak berpengaruh dari gen katanya Stunting tidak berpengaruh dari Jelas tadi genetika. sudah ini. Tidak, gitu ya. Tapi kalau anak pendek bisa nggak? Bisa, tapi pendek belum tentu stunting. Belum tentu stunting. Tapi kalau ya. stunting pasti pendek. Iya. Jadi sebetulnya dan kalaupun bapak pendek, ibu pendek, sebenarnya anaknya ada yang tinggi tuh dok. Bisa, karena kan dia bisa Saya juga sering lihat gitu. mewakili gen kakek neneknya. Oh, Jadi iya. pengaruh turunan tinggi pendek itu tuh bisa ke 3 generasi. Jadi kalau orang tua kalau anaknya stunting, kemudian dia tumbuh dewasa, terutama perempuan ya, kalau laki-laki nggak ngaruh. Ini buat anak perempuan stunting, kemudian dia nanti menikah gitu ya, asupan gizinya kurang, dia akan berpengaruh pada rentang waktu 100 tahun yang akan datang. Jadi dia tuh akan mempengaruhi anaknya dan akan mempengaruhi cucunya. Turunan 100 Bener, tahun. jadi tiga generasi kan kurang lebih angkanya 100 tahun gitu. Maka anak perempuan terutama gitu ya, itu dibikin sebisa mungkin. Ya sebenarnya gak cuma anak perempuan ya, tapi kan laki-laki mah gak hamil gitu ya. Tapi yang menentukan tuh kan yang perempuan ini nih. Jadi sebisa mungkin ya anak-anak kita tuh gak stunting. Kenapa? Karena kalau stunting terjadi pada perempuan, dia bisa berdampak pada 3 generasi. Pantes ya gitu. Suka orang tua dulu bilang ini kalau ibunya tinggi, anaknya tinggi gitu. Oh itu sebenarnya dari situ juga bisa ya, dari yang 1000 pertama itu ya, 1000 kehidupan. Nah ini apabila si anak udah teridentifikasi stunting nih. Nah ini pertanyaan bagus. Apa yang harus dilakukan? Segera datang ke layanan kesehatan untuk dilakukan konfirmasi. Apakah benar stunting atau memang ini mah pendek variasi normal. Ya, atau rarasaan hungkul. Atau rarasaan hungkul atau perasaan aja gitu perasaan ya. aja ya. Ini bagus nih. Jadi harus dilakukan. Nanti pendekatannya sama dokter beda-beda gitu. Nanti sih kita bahas di penanganan. Oke. Ada sesi kedua ya penanganan ada, atau? Ada. Nanti di penanganan stunting nanti. Oh penanganan stunting. Ya. Oke. Umur di bawah 2 tahun bisa melihat? Bisa. Udah bisa ya? Bisa. Yang penting nanti Bapak Ibu, makanya di buku KIA nih buat ibu-ibu, lihat di buku KIA itu yang warna pink ya. Itu tuh ada grafik tinggi badan per umur. Nah coba anak-anaknya sering diukur tinggi badannya dan di-plotting tinggi badannya, misalkan sekian, umur anak saya berapa, di-plotting, dititikin tuh gitu. Dititikin di grafik itu, terus lihat grafiknya di bawah -2 atau -3. Kalau di bawah -2 atau -3 itu bisa mengarah pada stunting. Tapi kalau ternyata di atas -2 itu mah aman gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi di bawah 2 tahun bisa nggak kelihatan? Justru sangat bisa. Kayak gitu. Justru kelihatannya di situ ya. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Nah, ini ada pertanyaan lagi lanjut. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil apakah bisa dengan mengkonsumsi tanaman herbal? Boleh gitu ya. Tapi apakah harus? Enggak. Jadi kalau herbal mah sifatnya boleh-boleh aja gitu. Nah, ini untuk kebutuhan gizi ibu hamil akan dibahas di sesi 2. Sesi 2. Cerdas menjaga kehamilan. Tapi kalau setiap hari makanan cuma tanaman herbal yang dimakannya bisa nasi juga gitu kan. Ya, apalagi hamil kan kebutuhan proteinnya juga tinggi. Emang domba makan tanaman dulu gitu kan. Stunting disebabkan oleh ibu hamil yang kurang asupan gizinya, sangat betul. Itu bisa jadi ya. Apakah stunting disebabkan oleh asupan gizinya? Itu pertanyaan sudah terjawab. Pertanyaan lanjutan, kalau ibu hamil punya riwayat diabetes bisa berpengaruh stunting nggak? Enggak, justru kalau ibu hamil diabetes anaknya besar. Jadi di kandungannya dia bisa 4 kilo gitu. Jadi gitu diabetes pada ibu hamil itu bisa meningkatkan justru bayinya jadi lebih besar gitu. Kayak gitu, tapi itu pun tetap nggak bagus gitu kan. Iya, karena gitu. Bisa over juga nih. Kalau misalkan tingginya berlebihan juga itu nggak ini ya, nggak boleh. Ada lagi? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah makanan siap saji dan instan dan lainnya dapat berpengaruh kurang baik bagi remaja putri dan stunting? Mau di keep dulu ke sesi 2 atau ini? Ini nanti dibahas di sesi 3 juga. Tapi jawabannya secara praktisnya ya. Jadi kalau dia selalu makan makanan siap saji, ya maka memang asupan gizinya kan kurang memadai kayak gitu. Ya apalagi kan kalau remaja sekarang makan gitu, makannya tuh dijaga gitu kan. Belinya terus jajannya juga kayak seblak kalau di Bandung makan atau fast food gitu kan. Kayak gitu. Seblak. Wah, bahkan makanan cepat saji dia tidak hanya berpengaruh terhadap kekurangan gizi, tapi bisa mendorong juga terjadinya kejadian kanker gitu.
Sampai pada jin setan juga pada takut sama ibu-ibu Indonesia mah Bu. Pak, soalnya kan pada dimakan gitu. Ada seblak setan, ada seblak iblis gitu. Pada dimakan. Kemudian ada ini nih, ada pertanyaan lagi. Jika sudah minum TTD selama 1 tahun Tapi masih anemia, apa harus tetap minum? Nah, sebenarnya apalagi kalau yang udah punya riwayat anemia, bagusnya mah jangan minum tablet tambah darah pencegahan, tapi terapi. Nah, terapi ini datangnya ke siapa? Ke dokter. Karena itu bisa aja kelainan. Betul. Jadi kalau yang sudah ketahuan memang saya mah punya anemia, itu mudah aja periksa ke dokter. Nah, tablet tambah darah pencegahan ini diberikan pada remaja-remaja putri yang memang dia mah nggak tahu HB saya teh berapa. Dan ini buat secara umum. Secara umum gitu. Tapi kalau yang sudah ada keluhan mah memang ada gangguan anemia, ya dari awal sudah harus berobat ke dokter karena dosisnya beda. Harus terapi khusus. Betul, ya. Sekali. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dan apakah ada menu seimbang untuk ibu hamil dan anak stunting? Nah ini nanti kan yang dibahas nanti. Di sesi 2 dan ditunggu sesi 3. saja. Kemudian ada standar minimal berat dan panjang bayi dilahirkan berapa Nah ini dok? ada di grafik berat badan per usia yang di buku KIA itu. Ibu-ibu silahkan lihat. Di materi ada ya? Di sudah buku KIA-nya nggak ada kalau di materi, tapi di buku KIA ada. KIA, di buku kesehatan ibu dan anak yang warnanya pink, ibu-ibu pasti tahu lah itu. Ada di dalam situ. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Dokter Dani, apakah daun kelor dan ikan memiliki kandungan gizi untuk mencegah stunting? Bisa, terutama ikan. Gitu. Ikan tuh bagus ikan proteinnya, ya. Tapi jangan ikan yang di laut yang beracun tuh banyak tuh. Ikan naon itu? Ada gening dok yang keracunan gara-gara makan ikan apa? Ikan buntel ya. Nah itu jangan juga, jangan segala macam ikan juga dimakan ya. Ikan tuh yang normal-normal aja ya dok ya, yang itu pasti bergizi ya. Terus apa lagi? Kemudian kita selanjutnya ada lagi pertanyaan? Coba lihat lagi. Standar minum seberapa besar pengaruh genetika tadi udah ya? Udah ya. Oke, ada lagi. Oke, selanjutnya. Dok, ini dari dari Bu Mei, dok anak Mei menstruasi tidak lancar. Apakah harus rutin minum vitamin? Enggak, kalau nggak lancar harus ke dokter dulu buat diketahui kenapa nggak lancarnya. Tapi ini mah nggak ada nyambungnya sama nggak ada nyambungnya. Tapi nggak apa-apa kita jawab aja. Takutnya stunting ya. Apakah stunting? Tapi kalau udah kena stunting masih bisa diatasi dong? Apa? Masih bisa di terapi bisa, bisa dikejar, bisa di catch up. Tapi yang lebih penting itu yang 1000 hari pertama kehidupan. Karena kalau setelah 2 tahun progresnya nggak baik, terutama kan tadi dalam perkembangan otak kan dia udah nggak bisa diapa-apain kan. Daripada mengobati kan jauh lebih mencegah ya. Nih Bu Mia ya ada pertanyaan apa? Bu Mia, dok kapan sebaiknya anak remaja diberikan TTD mengalami menstruasi? Ya SMA lah bisa. SMA gitu kan, kalau udah SMA kasih aja. Atau dimulai menstruasi? Boleh, bisa. Boleh. Dari SMP juga berarti boleh? Bisa, SMP juga boleh. Tapi ya udah cukup 1 tahun aja 52 tablet, jangan terus-terusan minum gitu. Oh iya. Kalau mau setelah beres 1 tahun dicek gitu kan. Sekarang mah kan kalau di Kampung Berseri Asra udah ada tuh yang pakai strip kayak cek gula darah. Oh iya. Nah tinggal tusuk ketahuan HB-nya berapa. Gitu. Oke, sip. Oke, mungkin masuk sesi 2 kali ya. Kita langsung ke sesi 2 Pak Dokter Dani. Kita akan lanjutkan nih. Nah, untuk sesi selanjutnya jelas ini mengenai penyebab dari stunting itu. Kan kita juga nggak akan ada asap kalau nggak ada api gitu. Betul. Tapi sekarang mah bisa ya kalau pakai vape ya jadi ada asap ya. Kita kan ada api dulu. Oh ada api dulu, iya benar-benar. Dalam bentuk panas. Oke, nah ini penyebabnya jelas ada nih stunting itu dok. Oke, jadi sebenarnya gini, penyebab stunting atau bahkan permasalahan gizi secara umum ya Kang Hamal. Jadi kan kalau ngomongin ini bisa sambil dilihat nih slide saya nomor 19. Slide nomor 19 ya. Bisa dilihat dibuka jadi, di WhatsApp. Status gizi anak atau tuh ibu gitu ya diakibatkan kalau di soal kan ada tuh penyebab langsung tuh apa aja sih gitu. Nah, secara langsung penyebab langsung itu diakibatkan oleh 2. Yang pertama memang konsumsi makanannya yang dia bermasalah, artinya asupan makanannya kan yang jelek gitu. Atau yang kedua karena infeksi. Jadi kalau tadi di soal ada pertanyaan, apakah yang menjadi penyebab langsung terjadinya stunting? Jawabannya tuh 2. Bisa konsumsi makanan atau status infeksi. Infeksi ini bisa? Infeksi itu bisa langsung. Jadi orang stunting atau gizi buruk atau bermasalah gizi gara-gara dia infeksi. Artinya dia sakit gitu. Sakit, infeksi atau penyakit yang kronis itu bisa bikin orang jadi kurang gizi. Infeksi ini bisa faktor eksternal juga berarti kan? Infeksi ya kayak misalnya diare kronis gitu ya. Itu bisa. TBC
itu bisa. Dari Kayak eksternal gitu. ya. Iya kan, dari kuman, bakteri gitu, itu bisa. Atau yang kedua memang asupan makanan ya, konsumsi makanan yang bermasalah gitu. Jadi ya memang anaknya makan yang nggak benar, ibunya makan yang nggak benar, pola makan yang nggak benar, itu bisa mengakibatkan permasalahan gizi tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan? Nanti itu yang harus dilakukan. Nah, terus penyebab langsung ini bisa diakibatkan juga oleh penyebab tidak langsung. Yang pertama misalkan kan tadi penyebab langsung. Nah, kan kalau di soal juga tadi kan ada penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung tuh diantaranya apa? Ketersediaan dan pola konsumsi pangan. Jangan-jangan gitu ya. Kenapa dia asupan makannya kurang? Gara-gara ketersediaan bahan makanannya pun nggak ada. Bisa kan? Kayak gitu. Terus yang penyebab tidak langsung tuh apalagi? Pola asuh. Pola asuh dalam pemberian ASI, MPASI, dan lain sebagainya lah. Lebih ke pola asuh. Jadi bisa jadi kan makanannya ada, tapi pola asuh orang tuanya salah. Jadi mengakibatkan asupan makanan anaknya kurang, atau bahkan anaknya jadi sakit gara-gara jadi infeksi gitu. Itu pola asuhnya yang salah. Selama 1000 hari pertama. Betul. Itu ya, kehidupan. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan. Jadi kenapa sih anak itu bisa infeksi? Bisa jadi akses terhadap pelayanan kesehatannya jelek gitu. Jauh gitu kan. Nah, itu penyebab tidak langsungnya. Tapi kan kalau di Kampung Berseri Asra atau Desa Sejahtera Asra, mayoritas layanan kesehatan udah bagus lah gitu. Jadi penyebab tidak langsung kebanyakan mungkin karena pola asuh sih, karena ketersediaan pangan juga di Kampung Berseri Asra dan Desa Sejahtera Asra pasti melimpah sih mayoritasnya. Jadi butuh banget pengetahuan ini. Betul, makanya di sesi 5 kita bahas nanti pola asuh dan tumbuh kembang. Nah, akar masalahnya apa ujung-ujungnya gitu. Ini tuh bisa dari kemiskinan, ya. Kemiskinan, ekonomi, pendidikan, atau memang bahan makan pangannya yang nggak ada. Karena bisa jadi orang itu gitu ya, kenapa kurang gizi karena dia nggak bisa menyediakan bahan pangan yang baik karena memang secara ekonominya dia nggak punya uang. Akhirnya kan mendasar ke masalah ekonomi. Atau ada sebagian tempat di Jakarta yang kita riset juga, teliti juga, di sana angka stuntingnya tinggi, sekitar 40%-an lah. Di Jakarta padahal ya. Ada kawasan padat penduduk. Kita sampai datengin ke rumah warga, memang masih ada. Di Jakarta tuh rumah warga yang kecil, kumuh, antara kandang ayam dan rumah menyatu. Di satu rumah isinya ada 12 kandang burung. Terus di rumah ada WC dan dapur menyatu gitu. Itu tuh masih ditemukan di Jakarta. Terus juga kalau ngomongin ini tuh permasalahannya karena ekonomi, bukannya ternyata mayoritas di sana pegawainya pegawai pabrik. Artinya kan UMR tuh 3,7 juta ke atas gajinya. Berarti kan bukan masalah ekonomi dong. Ternyata setelah dilakukan penelitian lagi yang mendasari kenapa akhirnya pola asuhnya salah, pemberian makannya salah, karena para ibunya pendidikannya tuh rendah. Mayoritasnya tuh di sana tuh SD. Kayak gitu. Jadi jadi permasalahan dasarnya bukan kemiskinan, pendidikan gitu kan bisa. Atau kayak misalkan ada lagi beberapa rumah yang kita temukan secara ekonomi dia mampu, tapi ketika kita tracking, kita lihat pengeluaran uangnya itu, ekonominya itu untuk apa aja, anggaran buat rokok lebih besar daripada anggaran buat beli makanan sehat buat keluarganya. Itu tuh ada. Ini penting buat bapak-bapak berarti. Ini secara umum gambaran faktor penyebab masalah gizi. Nah, di sini saya coba perdalam lagi untuk faktor penyebabnya yang lebih rinci berkaitan dengan keluarga sama asupan yang tidak mencukupi gitu ya. Jadi kalau di faktor keluarga, permasalahannya apa? Yang pertama kalau dari sisi ibu. Sisi ibu itu permasalahannya adalah asupan nutrisi ibunya yang kurang. Ya. Terus ibunya sakit gitu ya, infeksi. Terus dia hamil terlalu muda, remaja itu juga bisa. Terus jarak kelahirannya terlalu pendek. Jadi kan kalau yang bagusnya kan jedanya tuh setelah 2 tahun. Ini jaraknya terlalu pendek gitu. Akhirnya bisa bikin kondisi status gizi anaknya pun kurang baik. Jadi yang satu belum keurus sudah hamil lagi. Makanya gitu program kan. KB itu gitu, penting gitu kan. Atau ibunya hipertensi itu bisa mempengaruhi. Kalau tadi kan nanya diabetes gitu. Diabetes berpengaruh nggak pada stunting? Justru hipertensi yang berpengaruh. Jadi kalau ibunya darah tinggi itu bisa berpengaruh. Terus ya gaya hidup gitu ya. Kalau ibunya ngerokok ya, anaknya akan kemungkinan besar pas lagi hamil. Pas lagi hamil ngerokok, berat badan lahirnya rendah di bawah 2.500. Udah kemungkinan hasil besarnya risetnya kayak besar, gitu. Kalau ngerokok. Ya, terus bisa jadi di faktor keluarga itu lingkungan rumah yang mempengaruhi, kayak misalkan aktivitas dan stimulasi pada anaknya yang kurang gitu. Ya. Terus kasih sayang anaknya yang
pola asuhnya yang salah gitu. Terus lingkungan di rumah itu juga yang salah, ketersediaan makanannya yang nggak ada gitu. Itu mungkin yang di rumah sih lebih ke arah pola asuh dan lingkungan. Yap. Ya, terus kayak bisa jadi asupan yang kurang. Asupannya tuh kayak misalkan asupan makanan buat anaknya kurang gizinya gitu ya. Tidak mengandung nutrisi yang baik, energinya kurang gitu. Atau memang asupan makannya aja jarang gitu ya. Terus makanannya kalau buat MPASI salah gitu, yang harusnya konsistensinya disaring ini malah terlalu cair, itu pun mempengaruhi. Maka ini di sesi 3 nanti akan dibahas sampai ke cara bikin MPASI itu di umur sekian, MPASI yang cocoknya tuh kayak gimana. Gizi yang kayak mudah, yang murah. Betul. Gitu ya. Bisa juga jadi dari masalah pencemaran gitu ya. Jadi kalau pencemaran lingkungan, jadi kayak misalkan sanitasinya jelek, makanan atau minumannya dia terkontaminasi pun bisa mengakibatkan kekurangan gizi pada anak dan bisa menimbulkan kalau infeksi. Misalkan gitu. Sawah kena limbah gitu juga bisa ya? Bisa. Terus atau misalnya tadi ya tidak memberikan ASI eksklusif gitu ya. Atau ya tadi infeksi kayak diare, TBC, cacingan gitu ya. Maka anak-anak ibu-ibu sekalian jangan lupa tuh dikasih obat cacing tiap 6 bulan sekali gitu. Cacingan juga bisa mengakibatkan itu. Jadi ya secara umum mah gambarannya kayak gitulah Kang Hamal gitu. Kenapa bisa terjadi stunting atau kekurangan gizi pada anak dan balita kita. Oh gitu ya, itu penyebab stunting tuh jadi banyak banget ya dok ya. Tapi asalkan kita tahu, asalkan kita paham, selama 1000 hari pertama kehidupan gitu kita bisa antisipasi banget ya. Betul. Nah kemudian upaya yang bisa dilakukan ini kan harus ekstra banget nih. Seakan-akan jadi kebayangnya, kita tuh harus beli banyak apa gitu tuh harus berhenti merokok nih bapak-bapak terutama nih ya lagi merokok nih. Jadi upaya yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kan memang kalau ngomongin gimana caranya nggak stunting ya penyebab tadi kan yang harus dibenerin. Kayak misalkan kalau satu daerah ketahanan pangannya kurang ya berarti kan pangannya harus dibikin supaya baik. Maka kalau misalkan di KBA atau DSA kalau punya program-program kayak urban farming, hidroponik, lele bioflok gitu, itu tuh bagus karena kan itu bisa bisa bagus atau bisa memenuhi kebutuhan ketahanan pangan. Jadi kalau yang punya urban farming kan jadi nanti PMT pemberian makan tambahan anaknya ya dari hasil kebunnya, dari hasil panen lelenya gitu kan. Sekarang itu ketahanan kan sudah pangan. banyak ya di RT gitu ya gitu. Dibuat program seperti ya, kayak gitu itu bagus tuh gitu kan. Terus ya apalagi pola asuh kan harus benar gitu ya. Terus kalau ngomongin strategi pemerintah gitu ya, pemerintah itu tuh punya intervensi gizi spesifik. Nah di soal juga kalau tadi nggak salah saya baca ya ada intervensi gizi spesifik tuh yang berkaitan dengan program kesehatan langsung. Jadi kayak misalkan kesehatan remaja sama gizi ibu hamil gitu ya, ada penyuluhannya itu tuh masuknya ke intervensi gizi spesifik. Pemberian makanan tambahan ibu hamil gitu, itu juga bisa. Terus langsung makanannya jadi kan pemberian ASI, MPASI gitu kan, atau pemberian makanan tambahan buat anak gitu. Terus ya hal-hal kayak gitu itu yang sifatnya intervensi gizi spesifik. Nah kalau yang sensitif ini tuh yang nggak langsung. Kayak contohnya apa sih? Bikin sanitasi yang bagus gitu kan, itu mah nggak langsung berhubungan dengan gizi gitu. Nah itu yang sensitif tuh kayak gitu, penyediaan air bersih. Keluarga berencana itu pun jadi salah satu program untuk mengurangi permasalahan gizi. Itu juga salah satu tapi solusi itu ya. intervensi gizi sensitif, artinya nggak langsung berhubungan dengan kekurangan gizi. Itu gitu. kan tadi penyebab tidak langsung masuknya gitu ya. Kan ada KB, ada penyediaan air bersih, ada kesehatan mental ibu, jaminan kesehatan kayak gitulah. Nah kalau yang di masyarakat apa nih yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat ini dalam 1000 HPK? Maka yang pertama, ketika ada ibu hamil, tolong dukung ibu hamil itu untuk mengkonsumsi makanan sehat yang seimbang dalam jumlah cukup. Nah ini ada di materi sesi 2. Jadi nanti tolong nih bapaknya, kakek, neneknya, ya mertuanya membantu mendorong untuk ibu hamilnya mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Terus jangan lupa juga ketika ibu hamil itu berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Setidak-tidaknya minimal 4 kali dalam prosesi kehamilan. Jadi di 3 bulan pertama sekali, 3 bulan kedua sekali, dan di 3 bulan terakhir 2 kali. Karena dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap
layanan kesehatan atau tenaga kesehatan akan ketahuan ibu ini tuh kurang gizi nggak ketika hamil. Maka ketika diukur lingkar lengan atasnya di bawah 23,5 gitu ya. Oh ini mah ibu kurang gizi, maka didoronglah sama si dokternya atau sama bidannya menu-menu yang bagus untuk kehamilan. Nah, maka ini pun menjadi penting gitu untuk tadi ya kunjungan kehamilan. Terus yang hamil juga minum tablet tambah darah secara benar gitu ya. Terus kalau yang bersalin juga bersalinnya di layanan kesehatan. Jangan lupa ASI eksklusif gitu kan setelah lahir. Bahkan sebelum ASI eksklusif sekarang tuh ada inisiasi menyusui dini yang anak ditamplokin di perut ibunya, kemudian dia akan mencari puting susu ibunya untuk menyusui pertama kali dan keluar kolostrum. Kolostrum tuh kayak ASI yang warnanya kuning, yang kalau kata orang dulu mau itu mah harus dibuang karena racun buat anak. Padahal itu tuh ya. Banyak zat imunnya di situ. Nah, gitu. Banyak mitos-mitos yang harusnya terus apalagi yang harus rutin dilakukan, sering datang ke posyandu gitu. Karena begitu datang ke posyandu, anak-anak itu akan ketahuan gitu ya, apakah ini tuh pertumbuhan dan perkembangannya tuh ada masalah atau enggak gitu. Iya betul. Kayak gitu. Itu sih gambarannya gitu. Bahkan kalau yang mesti ada nih kalau di tatanan desa apa aja gitu ya. Ini ada di slide 24. Kayak tablet tambah darah buat remaja putri, pemberian makanan tambahan buat ibu hamil, ASI eksklusif, MPASI yang benar. Terus ini nih ada bina keluarga balita gitu ya, sama keluarga berencana. Bina keluarga balita ini nih salah satunya yang dilakukan oleh Astra sekarang nih dengan adanya sekolah keluarga balita. Ya, kalau di posyandu anak dikasih vitamin A, dikasih makanan tambahan, obat cacing gitu. Ya, nah program-program ini kan bisa dilakukan di daerah Bapak Ibu sekalian gitu. Kayak gitulah gambarannya. Nah, ini kan akar masalah itu ada ekonomi, pendidikan, bahan pangan yang tidak ada gitu kan. Betul, pola asuh gitu kan. Nah, kebanyakan nih kalau misalkan yang dari ekonomi kan sebenarnya ekonomi itu kan kalau dia bisa bagi-bagi anggaran bisa anggarannya bisa matok. Ini lebih penting ke sini, ini penting kan kesini, makanan gitu. Bergizi juga kan enggak mahal. Enggak mahal kan? Ya kan kayak misalkan butuh kandungan protein yang paling murah mungkin telur gitu ya. Terus apalagi ikan juga kan enggak semua ikan mahal ya. Gitu. Ikan juga bisa. Ya sekali-kali juga kan bisa kali-kali kalau ikan ya. Iya, ikan. Ayam juga. Ya juga bisa, tapi mungkin buat sebagian orang kan ada yang sulit ya untuk ayam sama daging gitu. Ya mungkin setidaknya telur atau ikan lah yang paling murah. Makanya tadi kan kalau di daerahnya ada bioflok lele kan, itu kan membantu orang-orang yang nggak mampu untuk diberikan ya budidaya bioflok lele tadi. Atau beternak ayam juga tidak apa-apa di rumahnya. Gitu kan. Terus kalau masalah protein hewaninya kan tadi kayak gitu, nabatinya kan tempe murah, kacang kedelai murah kan, tahu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya. Sayur nanam kangkung hidroponik paling gampang. Iya benar-benar cepat tumbuhnya juga. Iya. Nah ini gitu. Secara ekonomi juga kan di surveinya juga 50-50 ya. Jadi yang kena stunting itu justru bukan orang miskin saja. Enggak, kalau yang stunting memang sih kalau dikaitkan dengan ekonomi mayoritas pada menengah ke bawah. Nah yang tadi yang proporsinya mirip tuh penyakit tidak menular. Yang penyakit kayak hipertensi, diabetes itu mau yang kaya mau yang miskin sama proporsinya gitu. Nah kalau kayak gitu. Kita akan buka sesi tanya kedua. Boleh. Sesi tanya jawab kedua, boleh. Tanya jawab kedua. Kita masih punya berapa menit lagi di siaran ini? Ada berapa menit lagi? Kita sudah setengah jam lagi. Masih ada setengah jam. Silakan. Jadi buat Bapak Ibu yang mau bertanya seputar materi di sesi kedua itu boleh langsung ditanyakan. Bisa lewat Spoon ataupun juga lewat grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp juga bisa. Kemudian tentunya pertanyaannya nanti akan dijawab satu persatu. Mohon untuk pertanyaannya sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan. Bapak Ibu juga masih bisa melihat materi yang di-share lewat grup WhatsApp yang berupa PDF itu. Jadi sambil buka sambil bisa mendengarkan akun dari Spoonnya. Jadi bisa diminimize sama Bapak Ibu akun Spoonnya, bisa sambil membaca materi-materi yang sudah dikasih lewat grup WhatsApp oleh admin oleh admin peran ibu dalam periode emas kehidupan, karena dinamainnya juga emas kehidupan. Iya, sebenarnya ini gak cuma ibu ya, peran ibu dan bapak gitu. Nah, karena ternyata banyak bapak-bapak juga yang gabung, alhamdulillah ya. Dan yang makanya tadi ada bilang
anggaran merokok lebih banyak. Nah, itu tuh ada. Itu yang paling susah buat ibu-ibu buat ngelarang merokok. Itu tuh dan itu bener banget Kang Hamal ya. Jadi para ibu ini nggak akan bisa ngapa-ngapain terkait dengan perihal merokok suaminya. Maka sekarang kalau para bapak di sini yang merokok gitu ya, kalau bisa jangan di rumah. Kalau bisa jangan sampai anggaran rokoknya lebih gede daripada anggaran beli makanan sehat anak-anaknya gitu kan. Itu dia. Kayak gitu. Dan jangan khawatir tadi ya kalau masalah ASI eksklusif itu ya. Jangan sampai dikasih makanan. Janganlah, nggak apa-apa. ASI eksklusif tuh. Ini bukan kelaparan kalau rewel tuh ya berarti ya. Bukan, namanya anak mah ya pasti kayak gitu. Iya benar-benar. Kalau tiba-tiba dewasa langsung ngasih quotes ke bapak ibunya kan nggak mungkin ya. Coba ada pertanyaan nggak, silahkan dibacakan. Nah ini Pak Dokter, berarti nggak ngaruh kayak genetika kan tadi sudah. Udah, ya. Kemudian ini udah juga nomor 2. Mana yang belum? Coba yang udah dihapus aja deh. Diabetes bisa berpengaruh sudah. Standar minimal berat dan panjang bayi dilahirkan sudah. Ke bawah terus sudah. Belum, semuanya kayaknya sudah. Udah, ini mah udah semua. Udah dijawab juga lewat materi. Coba yang baru yang tadi. Coba lihat di Spoon atau di WhatsApp-nya deh. Coba. Nah, ini ada pertanyaan untuk bisa mencegah. Untuk mencegah pertanyaan lagi. Untuk mencegah stunting, kira-kira makanan apa yang bagus untuk dikonsumsi ibu hamil? Nanti lebih lanjutnya sesi ada 2. Di sesi 3 Sesi 2 kalau ibu hamil. Jadi sesi cerdas 2. menjaga kehamilan ada di sesi 2. Tapi yang pasti otomatis buat ibu hamil kalau bicara porsi itu akan lebih banyak dibandingkan ketika dia nggak hamil. Oh iya kayak iya, gitu. iya. Karena kebutuhan nutrisinya beda. Bahkan nanti di sesi 2 ini tuh akan dibahas sampai ke berapa sih semestinya peningkatan berat badan ibu hamil itu dari bulan pertama sampai bulan ke-9, bahkan itu tuh ada. Nah maka ketika ada ibu hamil yang berat badannya kurang, nanti pasti akan didorong dengan pemenuhan gizi yang spesifik sesuai dengan kebutuhannya tersebut gitu. Iya benar. Gitu. Nanti soalnya panjang banget sih ya kalau karena ini harus tuh dijelasin. Bicara sekolah keluarga balita itu tadi yang saya bilang antara sesi 1 sampai sesi 5 itu sangat berkaitan gitu. Jadi ya dan gak akan bisa semuanya dibahas secara detail di 2 jam siaran ini gitu. Tapi lebih lanjutnya mungkin bisa dipelajari juga betul. Dok, di Posyandu juga sering ada kan ya? Ada, bahkan nanti juga kita juga share juga video-videonya juga. Oke. Kemudian ada Pak Dokter, ini ada pertanyaan nih. Upaya apa saja agar remaja tidak mengalami anemia agar kelak anak-anak yang dilahirkan sehat? Ya maksudnya, tadi ya, berarti kan makanannya juga dia harus memenuhi kaidah menu seimbang yang tadi saya sampaikan. Kaidah isi piringku meski dilaksanakan. Terus kalau ada program tablet tambah darah pencegahan, dia bisa mengikuti itu juga gitu kan. Buat remaja putri. Terus juga makannya jangan picky eater. Picky eater tuh pilih-pilih ya kan, ada perempuan yang aduh saya emang gak makan sayur deh, aduh saya emang gak makan daging, saya emang cuma nasi putih aja gitu. Nah itu gak bisa. Kita harus menu seimbang dengan pedoman isi piringku atau tumpeng gizi yang kalau Bapak Ibu cari itu banyak lah di Google gambar-gambarnya. Oke. Itu ya. Ini pertanyaan selanjutnya sudah dijawab juga sebenarnya. Tablet penambah darah diminumnya apakah saat wanita datang bulan atau ada waktunya tadi? Nah, kan kalau untuk yang pencegahan buat remaja putri, remaja putri itu artinya dia belum nikah ya. Ya, gitu. yang belum remaja nikah. Putri ini tuh dia sekali lagi ya 1 tablet di tiap minggunya di hari yang sama selama 1 tahun. Jadi kalau hari Senin lagi. Ya tiap hari gitu. Senin lagi gitu kan, kayak gitu. Kecuali kalau memang yang dia sudah punya anemi, dosisnya beda, itu harus dikonsultasikan ke dokter. Terus kalau buat ibu-ibu gimana gitu? Ya ibu-ibu anemi enggak gitu? Kalau buat ibu sebenarnya sih ya kalau dia anemi boleh gitu minum tablet tambah darah pencegahan. Tapi kalau nggak anemi nggak usah. Jadi nggak harus setiap kali menstruasi minum tablet tambah darah, nggak harus kayak gitu. Tapi kalau buat ibu hamil wajib karena secara fisiologisnya nanti di bulan kesekian hemoglobin darah ibu tuh turun. Jadi memang dia harus ditambahkan tablet tambah darah kalau buat ibu hamil. Dan jangan khawatir ibu hamilnya. Hamil mah jangan gitu. Jangan khawatir ibu hamilnya ini ngaruh nggak ke hipertensi? Enggak. Enggak, pokoknya harus. Ya, terus apa lagi? Nah, Pak Dokter, strategi untuk
nurunin resiko stunting kan tadi Nah, udah yang ya. tadi saya bilang ya, dari mulai gini, nurunin resiko stunting dari mulai sebelum akan nikah gitu kan. Sebelum akan nikah. Ya, sebelum nikah, berarti kan perempuan itu tuh dia harus gizinya baik. Dengan cara apa ya? Tadi ya, tablet tambah darah pencegahan dia minum. Makanan dia memenuhi kaidah menu seimbang gitu ya. Terus nggak ngerokok gitu Ya, kan. ya, Terus ya. ketika dia hamil, maka ketika dia hamilnya kebutuhan asupan gizi saat hamilnya terpenuhi. Dia minum tablet tambah darah. Terus dia juga rutin tiap bulannya ke layanan kesehatan gitu kan untuk ngecek kehamilan dan status gizi ibunya. Terus begitu anaknya lahir IMD dan ASI eksklusif. Ya, ya. Terus setelah 6 bulan diberikan MPASI yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan si balita tersebut sesuai dengan usianya. Terus setelah dia lewat dari 1 tahun dia udah bisa makan apapun, diberikannya pun makanannya kayak orang dewasa dengan menu seimbang tadi yang isi piringku tadi. Terus pola asuhnya yang baik, nggak ada yang ngerokok di rumah karena perokok pasif bisa nggak mempengaruhi kelahiran dengan berat badan rendah pada ibu hamil itu bisa. Iya, iya. Jadi selain ibunya yang rokok, dia dapat perokok pasif dari suaminya pun itu bisa gitu. Kayak gitu. Dan jangan percaya sama mitos-mitos yang belum tentu jelas ya Betul. faktanya juga Kayak ya. gitu. Kalau lagi hamil nanti lebih percaya sama mitos daripada sama bidan gitu kan. Banyak yang gitu juga soalnya ya. Nah ini mau tanya dok, Heeh. mana yang mana? Dan apakah ada menu seimbang untuk ibu hamil dan anak stunting? Jelas ada Ini ya. ada ya tadi yang Jelas saya tadi. sampaikan ya, dan ini akan dibahas detailnya di pertemuan kedua dan ketiga. Nah, apakah perokok pasif katanya? Jelas aktif akan pasif berpengaruh jangan dulu. pada 1000 hari pertama kehidupan anak, jelas gitu. Jangan sampai nyesel lah. Dulu saya pernah punya pasien rumahnya kecil ya, dia berapa ya? Mungkin di bawah 20 ya, sekitar 20 meter persegi lah. Iya, iya. Isinya tuh banyak, ada ada kakeknya si anak ini, ada bapaknya, ada omnya gitu ya, dan mereka semua tuh merokok. Bapak survei ke tempatnya ya? Iya, Mantap, kan kalau mantap. di kita di kedokteran keluarga ini kan ada kunjungan rumah. Oh. Jadi kita datang ke kunjungan rumah, ngelihat kan ada bayi ini anak ini pneumonia ya gitu, radang pada paru-parunya. Kita lihat faktor resiko di rumahnya, ternyata yaitu suaminya ngerokok, orang tuanya merokok, omnya merokok, dan mereka merokok di dalam rumah. Sementara kan rumahnya juga kecil dan lain sebagainya. Ya akhirnya kan kita tanganin kan, bahkan dirujuk gitu. Sebulan kemudian saya dapat SMS dari si ibunya gitu. Dia bilang, Assalamualaikum dok, ini saya ibu ini, orang tua dari bayi ini, mau menginfokan dok kalau bayi atas nama ini sudah meninggal dunia. Sedih kan gitu, karena ya penyakit radang paru-paru yang berat dengan faktor resiko orang-orang yang merokok dalam rumah. Maka di keluarga sehat, indikator keluarga sehat itu tuh salah satu indikatornya adalah anggota keluarga tidak merokok, bahkan bukan tidak merokok dalam rumah, tidak merokok. Iya, iya. Kayak gitu di 12 indikator keluarga sehat yang ditetapkan Kemenkes tuh. Jadi ya memang memang berpengaruh terhadap Memang gizi, berpengaruh ya. berpengaruh, dan kesehatan yang lain juga berpengaruh. Ya itu dia ya. Kalau bisa dikurangin dulu Ya. ya. Kalau memang sekarang udah adiktif ya. Ya. Tapi minimal di luar lah gitu ya. Ya, dok kalaupun susah banget di susah luar, banget terus gitu. begitu ngerokok di luar, begitu nyampe rumah ganti baju lah. Oh iya, karena asapnya asapnya nempel masih di. nempel di Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Kemudian Pak Dokter, apa jangka pendek dan jangka panjang stunting? Kalau jangka pendeknya tadi ya, Ini anaknya Ibu, kan Ibu Rinta Lisnawati. pertanyaan anaknya dari kan Ibu Rinta. tadi kalau jangka pendeknya kan kelihatannya jadi kecil gitu Iya, ya. iya. Anak stunting itu kalau nggak kelihatan kayak busung lapar, enggak. Jadi kalau dari segi porsinya mah ya kadang nggak kurus juga enggak, tapi dari segi pendek, dari segi tinggi dia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Itu jangka pendeknya ya. Tapi kalau jangka panjang tadi yang saya bilang, kognisinya artinya kecerdasan otaknya itu terganggu. Kenapa? Karena organ otaknya berkembangnya terganggu, dan kalau lewat dari 1000 hari pertama kehidupan ini dia masih stunting, ya perkembangan otaknya hanya mentok sampai di situ gitu. Berarti stunting ini boleh juga diibaratkan hampir gizi buruk nggak gitu? Hampir. Gizi buruk yang berlangsung kronis. Jadi gizi buruk yang berlangsung panjang. Jadi kalau gizi buruknya cuma akut gitu ya, baru seminggu, baru sebulan, dia belum stunting. Stunting ini biasanya udah berbulan-bulan. Oh Kayak iya, gitu. iya. Kayak gitu lah. Jadi jangka panjangnya bisa kecerdasannya menurun, bahkan sampai ke tadi kan seketika dewasa, anak kecil ini yang tadi stunting, dewasanya bisa darah tinggi, bisa
diabetes gitu kan. Ya, Dan ya, secara ya. kekebalan tubuhnya juga jauh lebih rentan dibandingkan anak-anak lain yang lebih sehat. Tadi juga ngaruh ke aspek motorik juga kan. Betul, Berarti betul. main bal rada Nya- garoreng teh nya berarti aspek stunting, motorik meren. stunting. Iya. Bisa benar. Nah, ini jika asupan gizi sudah bagus, apakah potensi si anak mengalami stunting? Enggak, Ah, karena kalau stunting itu definisinya gizi buruk yang berlangsung panjang. jadi sudah Kronis. dipastikan kalau Ya. gizi bagus udah nggak bakal gitu ya. Kecuali kalau tadi ya melanggar ada yang merokok dan Ya, lain-lain itu betul. kan walaupun makanannya bagus tapi Ya. misalkan Kecuali ya kalau sudah. sakit makanannya bagus gitu kan, tapi dia kena TBC gitu ya, atau kena Faktor penyakit eksternal tadi ya. infeksi lain itu bisa. Penyebab tidak langsung. Ya. Nah, ada pertanyaan lain, pola asuh dan dukungan keluarga sangat dibutuhkan. Siapa saja yang bisa berperan Wah, ya. ini semuanya ya, namanya Semuanya, keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu dan anak kan, setidak-tidaknya itu kan. Ya mungkin yang paling besar perannya siapa? Ibu jelas, karena kan yang banyak berinteraksi hari-harinya kan ibunya kan. Tapi bukan berarti bapak jadi lepas tanggung jawab, karena bisa jadi banyak kegagalan pengasuhan gara-gara bapak. Yang ibunya nggak bisa nolak yang tadi saya bilang ya. Nah untuk lebih jelasnya kayak gimana itu nanti di sesi terakhir. Sesi 5 pola asuh dan dukungan keluarga itu akan ada. Tunggu aja Bapak Ibu sekalian tanggal main. Iya benar-benar. Kalau ibu itu ibaratnya universitas keluarganya gitu ya. Tapi rektornya kan suami. Kalau suami ya pemerintahannya. Oke. Kemudian ada jika asupan gizi sudah bagus sudah tadi pola asuh sudah. Apakah aktivitas fisik? Body image itu maksudnya gimana ya body image? Ya saya nangkap. Intinya iya. aktivitas fisik sama depresi bisa nggak mempengaruhi status gizi? Bisa banget. Ibunya stres, ibunya depresi, anaknya kurang gizi. Bisa. Bahkan gitu ya kalau orang-orang yang pasca melahirkan, mamah-mamah muda, ada gangguan mental emosional namanya baby blues syndrome. Baby blues. Jadi dia nggak siap gitu ya. Bahkan anaknya didiemin aja gitu. Bahkan sebagian ada yang saking depresinya anaknya nangis terus ditutupin pakai bantal sampai meninggal. Jadi bahkan nggak cuma mempengaruhi aspek gizi gitu, sampai kesehatan anak pun ya bisa berpengaruh juga dari ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental emosional. Jadi itu sangat suami berpengaruh. juga harus. Dan itu pun harus ada dukungan suami kan. Harus paling biasanya penting. baby blue syndrome itu terjadi karena dukungan keluarganya kurang. Kalau gitu. misalkan yang sering kerja atau jauh kerjanya bisa lewat telepon sekarang kan ngasih perhatiannya ya. Betul. Jadi nggak ada lagi alasan untuk tidak perhatian sama ibu hamilnya ya. Betul. Nah, jadi jangan mentang-mentang ini anak harus diginiin tapi ibunya nggak diperhatiin juga. Betul sekali. Ajaklah main-main sekali ya ke alun-alun ya. Tapi nanti ya beres corona ya. Iya benar-benar lupa ini. Berarti belanja doang Pak boleh? Kalau belanja ngasih belanja. Belanja online aja. Iya, dicek check out HP istrinya kan pasti udah ada yang di check out gitu ya di akun-akunnya. Nah itu di transfer tinggal dibayar ya. Nah ini jika usia si ibu di atas 40 tahun sedang hamil, apakah calon bayi aman dari stunting? Nah 40 tahun jadi gini, kehamilan di atas 35 tahun itu beresiko. Beresikonya terhadap apa? Terhadap stunting bisa nggak? Mungkin bisa jadi kalau terhadap stunting sih nggak ada masalah selama gizi ibunya baik, pengasuhannya baik, begitu dilahirkannya pun pemberian gizinya baik. Tapi justru yang beresiko di atas kehamilan 35 tahun itu adalah berkaitan dengan misalkan tuh kelainan-kelainan genetik. Mungkin Kang Hamal pernah ngelihat ada anak Down syndrome. Ya. Anak Down syndrome itu faktor resikonya terjadi pada usia kehamilan di atas 35 tahun. Jadi mungkin bukan ke masalah gizi tapi ke masalah kelainan genetik gitu. Walaupun sih kalau bicara gizi bisa nggak ngaruh, bisa sih tapi nggak sesignifikan itu selama 40 tahun tapi ibunya gizinya baik, asupan makan buat anaknya pun baik, kasih eksklusifnya baik gitu, dukungan keluarganya baik, aman-aman aja. Tapi kan kalau masalah genetik itu kan yang nggak bisa dikontrol. Gitu. Jadi di usia itu harus dimaksimalkan banget masalah gizi apalagi ya. Apalagi justru itu makan gitu. Karena berpotensi sangat berpotensi untuk stuntingnya. Nah ini ibu hamil makannya banyak katanya, anaknya lahir kecil, itu kesalahannya di mana? Bisa jadi bukan dari segi kuantitas kan banyak kuantitas ya. Nah tapi kualitas makanan yang bermasalah.
Oh, jadi bukan masalah satu Bukan, ember makannya gitu bukan ya? gitu. Jadi bisa jadi komposisi makanannya yang salah Iya, gitu, sehingga anaknya juga bermasalah. Terus itu tuh apalagi bisa diperbaiki nggak jika anak berusia 12 tahun stunting ya. Oh iya Nah iya. sebenarnya Iya. begini, target utama untuk catch up mengejar ketertinggalan masalah gizi anak itu bagusnya di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun masih bisa nggak? Bisa, dari segi tumbuh, dari segi badan mah bisa kelihatan tinggi, bisa kelihatan besar. Tapi kan hal-hal yang sifatnya kayak tadi ya kognitif, gitu, Mengobati perkembangan itu, Mak. otak Oh iya. kan udah nggak bisa berkembang di atas 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Oh, iya. Udah nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau secara fisik sih mungkin bisa, tapi secara segi kognisi, daya tahan tubuh, kelainan penyakit metabolik itu kan resiko dia tetap tinggi kayak Iya, gitu. iya. Jadi makanya kenapa saya sampaikannya di sini materi 1000 hari pertama kehidupan, ibaratnya ini tuh kesempatan yang harus sangat besar dimanfaatkan buat orang tua yang masih punya anak di bawah 2 tahun atau yang sekarang akan punya anak lagi, dipertimbangkan atau benar-benar diperhatikan 1000 hari pertama kehidupannya dari mulai konsepsi, pembuahan sampai anak itu 2 tahun. Iya. Jadi yang selama 2 tahun mah yang tadi sibuk banget orang tuanya kerja, suami istrinya, coba deh 2 tahun aja dulu. Ya, 2 tahun awal aja sedikit berkorban atau perjuangannya lebih ekstra supaya kita dapat anak dan kualitas hidup Indonesia yang lebih berkualitas. Ya, betul. Karena anak-anaknya kan sehat gitu. Itu mah wayahna lah kalau bahasa Sunda nama gitu ya 2 tahun. Jadi kalau yang udah lebih dari 12 tahun mah sekarang berarti tinggal tingkatkan gaya hidup sehat aja dan supaya anak selanjutnya juga tidak mengalami itu ya dok ya. Gitu. Dan didik untuk menjadi anak yang baik itu yang penting ya. Itu lebih penting ya. Pak dokter, kalau ASI jika sudah diberi air putih tidak lagi disebut ASI eksklusif ya katanya kalau sudah dikasih Kenapa air putih. dikasih air putih Bu? Haus ya katanya. jangan atuh. Tetap aja pakai ASI aja, jangan dikasih air putih gitu ya. Kan itu juga air ya. Iya, tapi ASI kan juga air mah kandungannya kan beda gitu. Kalau seandainya kurang ASI-nya gitu kan, ya itu kan juga sebenarnya ada teknik-tekniknya ya. Nanti mungkin di yang kedua atau ketiga lah hal-hal kayak gitu banyak dibahas. Tapi ya tetap kalau namanya ASI eksklusifnya ya ASI saja gitu ya. Jangan campur air putih ya. Janganlah kayak gitu. Apalagi kalau dicampur thinner itu nggak boleh sekali. Itu mah. Dokter, anak saya umur 5 tahun tapi tinggi badan 98, berat badan 14. Wah, spesifik sekali nih. Dari keluarga saya badannya rata-rata 155. Ya, terbilang pendek kayak saya ya. Tapi ini mah rata-rata emang ya segitu ya, 155 normal ya. Anak saya aktif, doyan makan, tapi kenapa tinggi badannya nggak normal katanya. Padahal pernah konsultasi ke dokter gizi katanya kurang zat besi. Siapa yang bilang nggak normal? Karena kan kalau untuk menentukan normal atau enggak kita harus tahu standarnya. Maka supaya kita tahu 98 cm dengan umur 5 tahun ini, coba ibu gitu ya plotting dulu di tinggi badan per umurnya WHO itu. Atau bahkan ada lagi satu grafiknya lagi, body mass index per umur. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan gitu kan, itu berapa, nanti diplotting umurnya berapa, nanti di situ kelihatan di kurvanya, di grafiknya. Maka kita bisa bilang dia nggak normal itu setelah kita tahu standar benernya gimana. Itu dulu. Kalau seandainya memang dari standarnya memang di bawah gitu kan, nah maka ya kita lakukanlah upaya untuk konsultasi ke layanan kesehatan untuk dikonfirmasi tadi, ditanya orang tuanya gimana dan lain sebagainya. Bahkan kalau 5 tahun yang tadi saya bilang itu, kalau seandainya tadi aktivitasnya bagus, anaknya aktif, sehat, di sekolahnya juga pinter, yang tadi saya bilang bisa jadi ada yang namanya keterlambatan pubertas. Jadi sebelum dia pubertas dia selalu di bawah, tingginya tuh di bawah standar, tapi begitu masuk pubertas dia tuh kalau di grafik langsung melonjak. Nah itu tuh bisa. Mungkin nggak normalnya tuh kalau misalkan masuk pramugari atau tentara, mungkin ya itu nggak bisa. Ya ada tuh, itu mah ada standar tersendiri ya. Nanti kalau jadi tentara kan kalau misalkan yang pendek mah jagonya bukan jago nembak, jago ngumpet nanti. Nah kemudian ada lagi mau tanya, anak bayi di sini ada yang dikasih Maltover. Maltover tuh jenis obat gitu. Apa sih Maltover tuh? Tablet tambah darah. Tablet merek ya.
buat ibu hamil. Usia 5 bulan ada riwayat anak 1 kanker. Oh, neuroblastoma. Anak bayi di sini dikasih maltohor. Karena gini, apa namanya si tablet zat besi itu pun memang biasa diberikan juga pada anak-anak bayi oleh dokter spesialis anak gitu sebagai suplemen tambahan makanannya dia gitu. Itu tuh yang tetes biasanya seperti itu. Jadi memang gak masalah gitu dikasih kayak gitu. Tapi saya gak tahu nih Maltover ini biasanya mah tablet tambah besi buat ibu hamil dah ya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Ini ada anak pertama pendek banget tapi anak selanjutnya normal. Apa? Ada riwayat anak 1 kanker neuroblastoma, ini anak yang kedua. Oh iya. Ya, tapi anak yang keduanya semoga sih sehat ya Bu ya, kan di sini nggak ada ceritanya masalah kesehatannya di anak yang kedua ya. Tapi kalau mau anak kedua dikasih zat besi sih nggak apa-apa. Kan memang juga suka dikasih zat besi tetes tuh yang buat bayi. Apalagi tadi benar? Anak pertama pendek banget tapi selanjutnya normal katanya. Mana? Anak pertama pendek banget tapi anak selanjutnya normal. Orang berada. Itu apa stunting? Itu yang tadi saya bilang, belum tentu stunting. Bisa jadi dia keterlambatan pubertas. Yang tadi saya bilang, selama dia belum puber pendek kelihatannya. Tapi begitu puber gitu ya, masa puber masuk gitu. Yang tadi saya bilang lonjakan tinggi badannya tuh kalau dilihat di grafik tuh loncat gitu. Itu bisa. Oke. Jadi kayak gitu, makanya yang saya bilang tadi ya, pendek itu bukan berarti stunting. Tidak selalu stunting. Tapi anak stunting pasti pendek. Ya, kayak gitu. Maksudnya. Ya. Oke, Pak Dokter, apa yang harus dilakukan saat HPK untuk mengurangi terlahirnya anak berkebutuhan khusus? Ya, tadi berarti sudah ini sekaligus menjawab pertanyaan baru berikutnya masuk ya. Ya, berapa? Enggak, ini sekaligus menjawab iya. berapa usianya untuk ibu yang hamil lagi. Jadi untuk menjawab pertanyaan untuk mengurangi terlahirnya anak berkebutuhan khusus, maka kalau ibu-ibu sekalian mau hamil ya, usianya kalau bisa di atas 20, range-nya antara 20 sampai 35. 20 sampai 35. Jadi itu yang pertama, usia kehamilannya 20 sampai 35. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, rutin setidaknya dalam kehamilan itu 4 kali kontrol ke layanan kesehatan. Ya, terus apalagi jangan mengkonsumsi obat-obatan karena banyak juga kelainan kongenital yang diakibatkan karena konsumsi obat-obatan yang nggak boleh buat ibu hamil. Ya, hindari. Ya, hindari atau misalkan suplemen lah apa yang tidak direkomendasikan dokter gitu kan. Atau gitu ya sering makan makanan yang banyak pengawetnya. Atau apalagi sering makan makanan mentah kayak misalkan dia sering makan sushi gitu ya. Susinya tuh sushi mentah terus gitu kan. Ya, sushi similikiti. Nah, dia sering makan itu gitu. Itu juga bisa mempengaruhi karena terjadinya toksoplasma gitu dan lain sebagainya. Jadi ini betul, akan dibahas di sesi kedua banyaknya di materi cerdas menjaga kehamilan. Nah, dipantau terus jadi ya selanjutnya, sesi selanjutnya. Tenang, masih ada banyak sesi ya. Selanjutnya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Waktunya 5 menit lagi nih, Dok. Mungkin ada closing mungkin dari coba ada lagi nggak, coba dilihat tapi dulu, sebelumnya bisa ada yang belum kejawab gitu. Belum kejawab. Ini yang baru masuk, jangan khawatir karena nanti akan ada di cast dari Spoonnya sendiri. Nanti ini bakal ke save ya hasil dari streaming kita hari ini. Dok, bila usianya sudah 40 apakah boleh hamil lagi? Ya tadi sudah dijawab juga ya. Sebaiknya mah jangan, apalagi kalau udah punya anak 2 cukup lah gitu ya. Iya. Gitu. Karena tadi beresiko. Ada lagi nggak apa kira-kira yang belum kejawab? Nah, kalau sepertinya sudah ini Dok, sudah pada paham. Mohon nanti dapat di-share rekaman pemaparan materi siap ya katanya ya. Pokoknya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung bersama kami. Mungkin pesannya di sesi yang pertama ya Kang Ini Hamal. ada pesan terakhir tentunya dari Pak Dr. Dani. Di sesi ini Bapak Ibu sekalian tadi ya yang saya sampaikan bahwa dari mulai pembuahan sampai anak berusia 2 tahun ini adalah periode emas untuk anak ini bisa tumbuh dan berkembang. Ibaratnya investasi 2 tahun ini mempengaruhi kualitas hidup anak Bapak Ibu sekalian di sisa waktu hidupnya gitu. Jadi 2 tahun untuk investasi keberlangsungan hidup yang lebih baik sepanjang anak ini hidup gitu. Jadi tolong di 2 tahun ini, 2 tahun awal ini dari mulai pertama kali kita akan merencanakan kehamilan sampai anak lahir sampai 2 tahun itu tuh benar-benar dioptimalkan pola pengasuhan,
pola pemberian nutrisinya terutama gitu. Kenapa? Karena dengan nutrisi yang kurang, yang tadi saya bilang dia bisa mengakibatkan kekurangan gizi yang kronis gitu ya, stunting, otak nggak berkembang gitu ya, daya tahan tubuh kurang gitu. Ke faktor resiko penyakit tidak menular juga tinggi. Jadi ya tolong gitu, kalau yang mau punya anak lagi atau yang anaknya masih di bawah 2 tahun atau yang lagi hamil, tolong dijaga baik-baik karena disinilah kesempatan kita untuk bisa menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas di Indonesia. Dan nanti untuk lebih detailnya lagi bagaimana aspek-aspek yang lainnya, silahkan ikuti terus di sesi 2, 3, 4, dan 5 akan ada lagi khusus untuk orang tua, dan nanti untuk yang jadi kader kesehatan ada lagi sesinya gitu. Jadi kalau yang kader nanti ikut lagi kelas kader harusnya tambah pinter ya, karena materinya sama ini lagi padet ini ya, lagi mantap. gitu. Kayak gitu. Cuma bedanya kalau buat kader dia nanti punya tanggung jawab untuk menyebarkan ke yang lain. Nah ini tapi ada pertanyaan boleh? Satu lagi. Katanya, "Dok, saya berumur 32 tahun, saya cesar, saya hamil, boleh nggak hamil lagi?" katanya. Sesar itu Ini kalau penting misalkan 32 tahun sesar anak baru 1 boleh. Boleh hamil lagi tuh, sekali lagi. boleh ya, sudah ya. Gitu. Oke, Ya. baik. Sebagai penutup nih, Hamal Mas Kumambang pamit Siap, undur. Mohon hatur maaf nuhun. kalau misalkan ada salah-salah kata, ada bercanda yang kurang pas ya, berkenan di hati Bapak Ibu. Dan ini Hamal Mas Kumambang dan juga Bapak Dr. Dhani Ferdian MKM pamit undur. Jangan lupa jaga kesehatan Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan pesan-pesan dari Pak Dr. Dhani Ferdian MKM bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani Ya, juga. terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Jangan bosan untuk ikut kelas sekolah keluarga balitanya Astra. Baik, Astra sehat untuk Indonesia.